dengan penuh keberanian memberitakan Injil, penuh keberanian bersaksi siapa itu Yesus. Who is the Jesus? Man huwa Yeshua. Nah, ingat, kita berada di tengah-tengah serigala. Bagaimana cara kita melangkah? Bagaimana cara kita mengatur langkah kita, mengatur tutur kata kita, menjaga lisan kita, agar kita tidak diterkam oleh serigala. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nursi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas seputaran apa yang kita lihat hari-hari ini. Dan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan kita saudara. Ya tentu sangat tidak enak. Kita sedih karena seolah-olah hukum hanya menindas kita saudara. Ya, sementara kita melihat di luar sana dari pihak RT 0666 tidak pernah tersentuh dengan hukum. Kainama bagaimana dia begitu nyata penghinaannya terhadap Alkitab, penghinaannya terhadap Yesus, penghinaannya terhadap iman kekristenan. Begitu juga orang-orang yang lain, mu'alaf yang lain yang dari RT 066 Bapak Ibu. Yesus difitnah, Yesus mereka hina, Alkitab mereka olok-olok, Alkitab mereka tafsirkan menurut udelnya mereka. Tetap saja saudaraku, mereka dianggap lagi menyampaikan kebenaran. Padahal nyata-nyata mereka mengolok-ngolok, menghina, mencemooh akan firman Tuhan, mencemooh akan Alkitab. Tetapi mereka tetap dianggap menyampaikan kebenaran, mereka tetap dianggap berdakwah. Si Agustan, jelas sekali Alkitab dikentutin. Tetap saudaraku, hukum tidak akan menyentuh Agustan. Bahkan ada mukallaf seperti Julius Setiadi sudah dilaporkan. Tetap hukum tidak menyentuh Julius Setiadi. Haleluya. Luar biasa mereka saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya duduk diam di kaki Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan nantinya akan bertindak. Mereka bisa lari dari hukum dunia. Tetapi mereka tidak akan bisa menghindar dari hukum Tuhan. Sejengkal pun mereka tidak akan bisa mundur dan maju dari hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang akan menantikan mereka Bapak Ibu. Bagaimana fitnahan demi fitnahan yang mereka lontarkan kepada iman kekristenan, olok-olokan mereka terhadap Yesus, olok-olokan mereka dan hinaan mereka terhadap Alkitab. Nanti mereka akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Disitulah terjadi saudaraku hal yang sangat membuat mereka tidak bisa berbuat apapun. Kesedihan, penyesalan, di situ mereka akan alami. Tetapi semuanya sudah terlambat saudaraku. Ya, ketika mereka diperhadapkan dengan mahkamahnya Tuhan, ketika diperhadapkan dengan keadilannya Tuhan, ketika nanti berdiri hakim yang maha adil di depan mereka dan mereka berdiri di hadapan hakim yang maha adil, mereka tidak akan bisa mengelak dan mereka tidak akan bisa maju, mundur, geser sejengkal pun saudaraku. Di situ kita melihat penyesalan demi penyesalan yang terjadi di dalam diri mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Bahkan mereka nanti minta ampun sama Tuhan, minta izin sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan izin sebentar saja untuk menceritakan tentang kerajaan Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang keselamatan kepada teman, sahabat, saudaranya, keluarganya yang ada di dunia ini. Tuhan katakan apa? Waktumu sudah terlambat. Sudah ada tulisan para nabi, sudah ada penginjil di dunia yang akan mengingatkan mereka, yang akan menyampaikan hal kerajaan surga kepada mereka. Waktumu sudah habis. Di situ ketika Tuhan berkata seperti itu Bapak Ibu, maka terjadilah penyesalan yang luar biasa pada diri mereka. Tetapi sudah terlambat Bapak Ibu. Kita berseru kepada Tuhan, kita minta, mohon pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa melakukan apapun karena kita dianggap penistaan agama.
Sementara mereka boleh dengan bebas menghina iman yang tidak mereka anut, agama yang di luar agama mereka, keyakinan di luar keyakinan mereka. Ketika kita menanggapi, maka langsung kita dianggap penistaan agama. Nah, saudaraku, ketika kita bersaksi begitu juga, dianggap kita murtadin odong-odong lah, dianggap murtadin botol lah, bla bla bla, banyak hal. Dianggap tidak bisa baca inilah. Tetapi ketika baca, dengan benar kita baca, mereka anggap kamu tidak layak lagi baca ini. Banyak hal, saudaraku. Ya, banyak hal. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, di mana nanti Tuhan yang akan membalas setiap apa yang mereka lakukan terhadap kita. Kecurangan demi kecurangan yang mereka perbuat terhadap kita masa di dunia ini, nanti Tuhan yang akan bertindak. Hati-hati, mereka tidak akan bisa lari dari murkanya Tuhan, dari keadilannya Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur 140, ya, Mazmur 140 ayat yang ke-13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas. Nah, saudaraku, dikatakan oleh Raja Daud mengatakan kepada kita semuanya bahwa aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Kita diam di hadapan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka seketika itu tangan Tuhan akan turun dan akan menimpa orang-orang yang menindas kita, Bapak Ibu, dan orang-orang yang tidak berbuat keadilan terhadap kita. Bahkan orang-orang dan mereka yang melakukan hal keji terhadap kita, mereka akan berhadapan dengan Tuhan, saudaraku. Pembalasan itu haknya Tuhan. Nah, inilah iman kekristenan, Bapak Ibu, ya. Pembalasan haknya Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertindak nanti, apa yang terjadi? Tidak bisa lari daripada murka Tuhan. Kecewa, penyesalan, semuanya sudah terlambat. Ketika Yesus nanti memperlihatkan segala sesuatu yang mereka perbuat masa di dunia ini, di situ mereka akan meratap, menangis, duduk, terdiam, tanpa bisa berucap apapun dan tanpa bisa melakukan apapun. Yang ada penyesalan, dan meminta izin kepada Tuhan untuk turun ke dunia ini, untuk memberitahukan kepada teman, sahabat, kerabat, keluarganya. Tidak ada waktu lagi, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu para pencinta sinar bagi kita, jangan tinggal diam. Kalau begitu Bang Pendi, kalau kita tidak tinggal diam, apa yang harus kita lakukan? Beritakan Injil. Beritakan kabar baik, habaget. Kalau bahasa Aceh, habaget itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar sukacita. Kabar sukacita itulah mengenai kerajaan surga, mengenai Injil, mengenai pribadi Yesus. Siapa Yesus itu? Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Kenapa kita harus ikuti Dia? Bagaimana bila kita menolak Dia? Apa yang akan terjadi? Ini terus kita beritakan, Bapak Ibu. Orang-orang yang menolak Yesus, kitab Injil katakan, Injil Yohanes katakan, mereka berada di bawah hukuman. Saudaraku harus ingat, kita diutus di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi, untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Injil, memberitakan kabar baik. Sekalipun kita mau dihantam dengan hukum penistaan agama, tetap kita bersaksi, saudara. Tetap kita memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya, tetap kita memberitakan Injil. Maka miliki 3 hal. Yang pertama kasih, yang kedua kuasa, dan yang ketiga pengendalian diri. Di dalam 2 Timotius dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. 3 hal ini harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, setiap orang Kristen harus memiliki hal ini. Kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Bagaimana kita mengontrol emosi kita, menjaga tutur kata, lidah, lisan kita, Bapak Ibu, agar kita tidak tersandung dengan hukum penistaan agama. Tetapi bila orang-orang tertentu mencari-cari celah,
tetap celah itu ditemukan saudaraku, maka kita harus berhati-hati. Tetapi di dalam kehati-hatian kita, Tuhan perintahkan kita kepada dunia ini untuk kita beritakan Injil. Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi kamu harus pergi ke sana, kamu harus memberitakan Injil, dan kamu harus tulus dan cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Hati-hati, salah sedikit berucap, salah lisan, salah tutur kata, maka serigala yang sangat buas itu menerkam kita, Bapak Ibu. Mereka hari-hari ini lagi mengelilingi anak-anak Tuhan untuk mereka cari celah mana yang bisa diambil, maka akan diambil. Mana yang tidak bisa diambil, mereka akan terus mengintai saudara. Jangan anggap enteng dan jangan anggap remeh. Berdoalah, tekunlah kita di dalam doa. Kita harus tekun. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh di dalam memberitakan Injil. Sekalipun kita berada di tengah-tengah serigala yang buas, Tuhan perintahkan kita harus tetap memberitakan Injil. Kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, mereka celaka, dan kita pun celaka karena kita tidak memberitakan Injil kepada mereka sehingga mereka celaka. Nah, ketika kita beritakan Injil, kita harus hati-hati agar tidak tersandung dengan hukum penistaan agama. Tetapi kita harus tetap, Bapak Ibu, dengan penuh keberanian memberitakan Injil, penuh keberanian bersaksi siapa itu Yesus. Who is the Jesus man huwa Yeshua? Siapa itu Yesus Kristus? Kita harus beritakan ke situ, Bapak Ibu. Ya, ingat, kita berada di tengah-tengah serigala. Bagaimana cara kita melangkah? Bagaimana cara kita mengatur langkah kita? Mengatur tutur kata kita, menjaga lisan kita agar kita tidak diterkam oleh serigala. Ingat Bapak Ibu, sehebat apapun kita menjaga tutur kata kita, orang-orang, serigala-serigala buas itu, mereka mengintai Bapak Ibu. Mengintai setiap para apologet. Mereka mengintai setiap para penginjil. Tujuannya apa? Mereka intai mana yang bisa mereka terkam, maka mereka terkam. Begitu penginjil apologet didapati celah, maka penginjil dan apologet itu langsung diterkam oleh serigala-serigala. Tetapi ingat saudaraku, sebagaimana saya katakan tadi, keberanian kita untuk memberitakan Injil itu harus kita beritakan. Tanpa seizin Tuhan, tidak akan sehelai rambut pun dibiarkan jatuh, saudaraku. Tuhan yang menjaga kita, maka kita perlu menjaga agar kita tidak diterkam oleh serigala. Tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Terima kasih. Assalamualaikum bisim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.